Udah 15. Tujuh belas. Internetku di HP tiba-tiba nggak bisa. Oh ya nggak apa-apa, sorry. Santai aja. Oke, lagi pindah device. Aku tunggu. Dari materi nggak terlalu banyak sih, jadi aku nggak mau. Kita nggak usah buru-buru guys. Bentar aja. Sembilan belas. Aku tunggu sampai 7.15 kali ya. 19.15. Sama aku cepat. Sambil aku masih berusaha untuk memakai mouse dari tadi. Nggak muncul ya mouseku. Nah, harus muncul. Nah, ayo guys, kok belum nambah lagi ya? Oh my god, nggak connect. Sorry. Ini masih pada ini ya. Nah, kalau berkurang, oh tidak. Dan berkurang dong guys. Yuhu, ada yang masuk lagi. Nah, iya, kenapa hilang? Berarti connection kamu mungkin. Aprilia. Aduh, masa aku masih nggak bisa ya. Nyerah. Kahootnya error. Baiklah, nggak apa-apa buat yang error. Nanti ikut aja di ini ya. Di apa namanya? Benar. Error guys. Ikut jawab di chat box aja, tidak apa-apa. Oke, aku mulai ya. Pertanyaannya dikit banget sih hari ini, karena kita pun materinya nggak terlalu banyak, cuma 3. Oke, apabila nilai perhitungan RMI turut RMI, RSMI kayaknya harusnya. Maka model yang kita buat semakin ralat ya guys. Itu harusnya RMSI guys. Maaf, harus ralat ini. Yes, betul. Wah, pintar. Jadi benar ya, karena ini namanya error.
jika nilai error itu semakin kecil, maka model itu semakin baik. Kayak aduh, jadi buka. Oke, nomor 1 scoreboard FA. Next, rata-rata dari semua absolute error adalah ini lebih ke belajar definisi fundamental. Yap, benar. Jadi kalau rata-ratanya aja itu mean absolute error. Kalau MSI itu mean squared error, RMSI itu root mean squared error. Jadi root mean squared error itu berarti diakarin. Gitu. Next, apakah Fa? Oh, sekarang Nina nomor 1. Hari ini Tiwi hadir nggak ya? Ini ulang tahun kan. Dalam proses menganalisa data yang baik, kita hanya perlu menggunakan heat map. Ayo. Hanya heat map. Apakah benar atau tidak? Yes, betul. Jadi kalau proses analisa data yang baik itu harusnya lebih eksploratif gitu. Jadi menggunakan banyak metode supaya apa? Supaya kita bisa dapat banyak perspektif dari berbagai jenis metode tersebut gitu. Oke, untuk quiz kayaknya udah cukup oke. Nextnya mungkin aku akan lanjut ke sesi Q&A. Dari materi di Thinkific buat hari ini yang evaluation, apakah teman-teman ada pertanyaan? Kak, mau tanya, Yes. use case-nya apa? Mean absolute error, terus RMSI sama MSI itu apa ya, Kak? Use case-nya maksudnya gimana? Maksudnya kapan dipakainya gitu kan itu sama-sama indikator apa ya? Error gitu kan. Oh iya iya. Kalau misalnya dibilang sebenarnya ideally kita lihat tiga-tiganya gitu. Jadi keluarin nilai tiga-tiganya. Kenapa? Soalnya apa ya, mean squared error itu lebih kelihatan jaraknya gitu. Sebenarnya itu nanti bentuk di visualisasinya aja sih. Kamu udah baca PPT-nya belum ya? Yang aku kasih contoh gambarnya. Ntar aku Sudah, share Kak. dulu ya. Aku share screen dulu ya. Jadi sebenarnya itu tuh cuman mereka tuh bertiga tuh supporting each other aja sih gitu. Jadi nih yang mean absolute error kan dia cuman ngelihat aja nih dari jarak apa namanya errornya tuh jarak nilainya berapa. Tapi kalau ini tuh lebih jelas nih bentuknya dalam bentuk square gitu. Jadi ada bentuknya gitu. Kalau ini kan cuma jarak aja nih. Sebenarnya kalau untuk divisualisasikan juga agak membingungkan. Terus kalau misalnya mean squared error, ini jadi jaraknya jadi jauh lebih kelihatan nih. Kotaknya lebih gede, ada kotak yang lebih kecil gitu. Nama root mean square error juga sama. Kalau aku sih sebenarnya selalu pakai tiga-tiganya ya gitu. Jadi selalu nge-show MAE, MSI sama RMSI-nya gitu. Sebenarnya kalau dari aku yang penting tuh dia sama-sama nilainya linear. Linear tuh berarti apa ya? Kalau di kuadratin tuh nilainya benar segitu gitu ya. Terus kalau misalnya di root juga nilainya benar segitu. Jadi nggak jauh-jauh tuh antara hasil dari bertiga itu. Kalau dari Kavero ada use case khusus nggak memilih error? Kalau dari aku sih selalu pakai Aku tiga-tiganya juga gitu. rata-rata buat nge-compare tiga-tiganya Hmm. si mean square error sama root mean square error itu biasanya buat ngelihat apa secara grafik ya. Jadi kalau misalkan si RMSI itu dia kan biasanya bakal bisa buat standard deviation gitu. Jadi lihat oh persebaran data errornya tuh distribusinya kayak gimana sih. Aku bisa lihat biasanya pakai RMSI karena RMSI itu sebenarnya basicnya standard deviation. Di mana standard deviation biasa tuh kita lihat buat persebaran datanya sejauh apa sih. Kayak misalkan garis lurusnya yang hijau itu
terus kan titik biru-birunya itu sebenarnya digaris satu-satu, terus dijumlah. Nah, di jumlah itu habis itu dia cari standar deviation-nya buat tahu, oh ternyata sejauh ini loh persebaran salahnya kayak gitu. Betul. Gitu. Udah clear belum ya? Siapa yang nanya ya? Aku lupa. Clear, Kak. Anissa. Iya. Oke. Makasih, Kak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kita hari ini cukup cepat ya. Belum ada. Kalau belum ada mungkin Kak Vero mau share activity today. Sebenarnya nggak banyak juga sih ya. Kita kembali ke notebook teman-teman. Hari ini finishing up model yang udah kalian buat. Oke. Kak Vero, kamu ke mute. Pantesan kok tak ada suara. Iya, sorry, lupa dan mute. Ya, jadi hari ini kita bakal belajar evaluation dan kita mau nyoba pakai feature selection. Kalau ingat kemarin kita buat model di sini di atas yang ini kita pakai semua kolomnya, semua feature-nya kecuali match score karena match score yang mau kita tebak. Tapi yang baru hari ini kita cuma mau pakai si writing score sama reading score yang mana kita bilangnya itu feature selection. Terus yang kita mau tebak tetap match score gitu kan. Nah, ini tuh sama kayak kemarin di mana splitnya kita bagi dengan rasio 8:2. Terus dapat ini jumlahnya, yang train 800, yang tesnya kita punya 200 data. Nah, terus kita mau lihat nih di sini. Kalau kita buat modelnya berapa sih perbedaannya? Kalau kamu lihat ini lumayan jauh ya. Yang satu ini 52, diprediknya 71. Di 49 diprediknya 78 dan seterusnya. Kalau kamu mau lihat errornya, kamu tinggal kayak ini kurang yang seharusnya gitu. Nanti kamu totalin itu bisa dapat RMI-nya. Nah, dari sini coba ya. Aku jalani di sini. Nah, terus di sini kita punya model 2. Kalau ini tadi, ini tuh ya, ini berarti kita model 2 kan, kita bandingin sama yang kemarin. Ini kita udah dapat MI-nya, MSE-nya sama RMSE-nya. Nah, kita bikin model 2 di sini, kita dapat nih koefisiennya. Kemarin ada nggak ya koefisiennya? Oh, kemarin belum dibikin ya koefisiennya. Koefisien modelnya. Oh, ada. ini nih koefisien feature-nya. Nah, di sini udah ada kan. Nah, di sini kita dapat koefisien feature-nya cuma 2 karena kita pilih writing score sama reading score aja. Dimana segini koefisiennya. Terus kalau misalkan kita predik, kita lihat gambarin plotnya, dia mulai kelihatan garis tengah, tapi kalau misalkan kita lihat mainnya ini mainnya tuh lebih besar daripada yang sebelumnya. Mana nih? Aku coba compare aja ya di sini. Sini aku tambahin teks, di mana teksnya segini. Ini yang pakai semua feature, yang atas tuh pakai 2 feature aja. Ternyata mainnya MSE dan MSE-nya lebih tinggi. Tapi kalau dilihat dari sini, root mean square-nya malah lebih rendah, 5. Oleh karena itu, kalau misalkan kita prediksi di sini,
perbandingan jaraknya jadi lebih lengkap ke garis linearnya, kita ngomong garis linear, tapi secara rata-ratanya tetap jauh gitu. Kayak gitu. Nah, gimana caranya kalau kita mau ngebedain model yang bagus model yang bagus atau model yang mungkin kurang bagus, kita bisa pakai matrix ini. Jadi kita bisa cari, oh, aku mau cari My sama MSN-nya yang lebih kecil gitu. Nah, kamu bisa pakai dengan pilih-pilih feature selection gitu. Biasanya bisa dilihat dari koefisiennya juga. Kalau nggak salah, aku ada satu activity lagi. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Di sini aku ada aku with anyone, terus aku jadiin editor. Kalau kalian mau coba buka, kalian boleh copy. Apa nih? Oh, yang RMSP apa udah ya? Nah, di sini, bentar, mouse-ku bermasalah. Di sini, kita bakal ngelakuin hal yang sama di dataset e-commerce. Ini kemarin kita udah bahas, jadi aku mau langsung bahas ke feature selection-nya. Kira-kira sebenarnya mirip. Jadi kita bikin model satu dulu nih, di mana model satu, even bahkan rasionya bisa kamu mainin juga. Jadi misalkan feature-nya sama nih, tapi rasionya beda. Nanti koefisien dan RMSI-nya tuh bisa beda juga karena tergantung kadang rasio juga mempengaruhi. Di sini kalau kita pakai 4 feature terus dengan rasio 60/40, mainnya di sini ada 8, MSI-nya 109, RMSI-nya 10. Terus kalau kita plot kira-kira kayak gini. Terus kalau misalkan nih kita pakai model 2, tapi model 2 tuh cuma kurangin time on website. Jadi kayak yang sebelumnya tuh, kalau yang pakai semua feature, tapi cuma satu feature yang nggak dipakai. 4 feature tapi jadi 3 feature dipakai. Nah, ini kan ada jadi sisa 3 nih. Nah, terus kita lihat tuh Mae-nya. Ternyata Mae hampir semua rata-ratanya tuh lebih rendah daripada model yang pertama. Dan kalau diplot kayak gini. Nah, jadi kita bisa bilang nih, oh ternyata model 2 tuh perform lebih better daripada model 1. Si koefisien ini apa sih sebenarnya? Si koefisien ini bisa dibilang kayak feature importance-nya gitu. Jadi kalau kita lihat di antara 4 ini adalah yang paling tinggi length of membership, time of app, average transition, itu time on website kan cuma 0 point berapa, makanya kita coba kurangin gitu. Jadi kayak siapa tahu lebih bagus. Nah, kalau aku balik ke sini, kalau aku balik ke match score, koefisien yang hari kemarin, nah, di sini kita bisa lihat nih, koefisien yang paling tinggi itu apa ya? Sebenarnya bisa aja ini lunch itu kan 3 nilainya. Terus apalagi mail dan grup E. Cuma kan karena kita bisa lihat meskipun koefisiennya kita urutin ternyata lunch mail lebih tinggi, kita mesti lihat korelasinya. Korelasinya tuh tinggi nggak? Kalau kita lihat korelasinya di sini, mana ya, kemarin kita ada lihat korelasinya. Nah, ini kita mau nebaknya match score. Match score itu korelasinya tingginya terhadap apa? Ini kan, terhadap yang lebih tinggi. Ternyata reading score sama writing score. Jadi meskipun koefisien tadi
itu tinggi, kita juga harus lihat terhadap korelasinya gitu. Jadi ntar diurutinnya gimana buat feature selection. Pertama, apa yang mau kamu tebak, cari korelasi tingginya, paling tingginya apa. Habis itu kamu lihat dari korelasi yang tinggi itu koefisiennya apa gitu. Jadi kamu bisa nyisahin feature-feature yang emang penting. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Hari ini materinya cuma itu aja. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, kita masih punya 1,5 jam buat langsung hands-on project. Pembagiannya gimana? Bentar. Ada pertanyaan sebelum aku oper-oper? Kak, aku mau nanya tapi di luar ini boleh nggak? Iya, boleh. Aku kalau misalnya dia string type datanya, kalau mau diubah jadi integer Bisa banget, tergantung itu datanya nominal apa ordinal. Kalau ordinal, kamu bisa bikin gradingnya. Kayak kemarin tuh ada ini kan, misalkan riwayat pendidikan, SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Jadi ntar SD 1, SMP 2, SMA 3, kuliah 4 gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kamu tuh into ordinal, kamu bisa pakai kayak 1-0 gitu. Jadi misalkan nominal tuh kayak perempuan dan laki-laki kan, atau mungkin yang nggak ada hubungannya. Kamu prediksinya itu jenis makanan, misalkan pedas, asin, manis gitu kan. Pedas, asin, manis kan nggak ada grade-nya. Kamu bisa bikin tuh. Jadi apakah pedas, apakah manis, apakah asin, nanti kamu one hot kayak kemarin gitu. Jadi ntar berubahnya jadi 1-0 gitu. Oke. Ada lagi? Oh iya, jadi kita tuh, bentar ya, aku cek breakout room-nya. Mana breakout room-ku? DS2 kita punya DS2 mana nih? 4 room. Oh, di sini nih. Ya, Nah, DS2, DS2, 3 itu. Gimana ya kita bantu assign-nya? Dari list yang Boleh, dia punya nggak ya? boleh. Listing. Jadi entar satu room itu kita 35 ya, berarti 32 itu 8. Berarti ada dua Room. kelompok, satu room, tapi ada satu yang tiga grup. Ya, betul. Iya, boleh bantu assign. Wait. Ini sesuai grouping buat final project-nya kan? Yoi, Oh, biar sama teammate masing-masing. Satu room. nah, ya mungkin aku bacain dulu nanti kalau ada yang masih kelewat gini ya. Aku assign. Tuh. Oke, mungkin buat bentar berarti satu room 2 tim atau 3 ya? Satu room itu 2 tim. Aja ya. 2 tim, betul. Oke, buat room pertama mungkin boleh Balebat Buana Puspa sama Adele. Terus tim satunya
Gani Fitriamara, sama Laila Rahmatinisa. Iya, ada yang 2 dan 3. Tuh. Terus buat room 2, room DS2, strip 2, itu boleh masuk Kori Isabella Huta Barat, Nur Askia, sama Nur Kurnia Pratiwi. Untuk tim pertama, Dia mau menghitung ulang, kita ber-35 ya. 32 bagi 4 berarti 8. 8 kan. 8 kita ada ada 4 room kan. Jadi satu room 2 orang, tapi 32. 2 tim. Oh iya benar. Oke. Gitu, benar. Ada yang berarti ada yang 2 ada yang 3 ya benar. Iya, ada satu yang 3. Oke, terus jadi room 2 ya. Room 2, Kori Isabella Huta Barat, Nur Askia, sama Nur Kurnia Pratiwi. Terus tim satunya Siti Anisa Rahma sama Amalia Firdausa. Oke, itu room 2. Terus room 3. Room 3 boleh Aisyah Metasari Putri sama Putu Ayu Meisya Anandira Erawan. Terus room 3 juga boleh masuk Siti Rini Apriliani sama Dini Purnamasari. Sorry dia, ini aku sambil assign atau lo mau ini dulu ya? Aku sebutin dulu aja nanti mungkin apa Aku tadi yang teman-teman mikir. ya. Oh, Teman-teman iya, oke. boleh ya masuk dulu Siap. nanti kalau ada yang bingung baru kita sign aja. Terus room 3 juga boleh masuk Aprilia Wahyu Putri, Agnes Filika Jovina, sama Mona Lisa Natali. Gitu. Terus nanti room 4 Safira Nur Fauziah, Karmelia Lutfiati, Arundati Nasya, Undisya Putri, Cynthia Dita Wirawan, sama Viola Maulida. Itu buat room 4 ya. Jadi nanti teman-teman boleh masuk roomnya dulu. BTW ada yang masih belum dapet tim nggak ya? Atau ada yang belum nulis di ini Google Sheet? Gimana? Atau udah semua? Udah semua kah? Kayaknya udah sih ya. Nggak ada yang ngecek aku di Discord sih. Dan oh, ternyata ada yang belum dapet tim. BTW ada yang belum nulis. Oke. Yang belum nulis di Google Sheet boleh ditulis dulu ya. Biar nggak bingung. Apakah ada yang belum dapat tim lagi? Belum nulis di Google Sheet katanya. Yang belum nulis boleh tulis dulu ya guys. Aku sama Adel, tapi Adel hadir nggak ya hari ini? Gitu. Gimana, ada Adel nggak? Nggak ada ya? Siti Anissa. Yap, bener. Di room 2. Oke. Bentar, Kak Ebat. Mungkin, bentar. Di sini ada Fania ya. Fania boleh gabung sama Mbak Lebat nggak? Jadi nanti kelompoknya bertiga. Biar nggak sendirian juga sih. Aku sama Dita Kak, tapi dia kayaknya nggak ada. Oke, nggak apa-apa join ke breakout room-nya dulu ya, Ante ya. Room-nya di mana ya? Di breakout room-nya atau apa nih? Harus di-assign kan? Bisa masuk sendiri sih harusnya. Siapa tadi? Harus masuk sendiri ya? Carmelia Lutfiati masuk DS4 ya. DS2